Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Riantika Ramadanti dengan NPM 236210035 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan menggunakan IP statis, DHCP, dan PPPoE. Namun sebelumnya saya akan membagi video ini menjadi 3 part. Part pertama yaitu bagaimana cara menginstal PNetLab dan mengimportnya lewat VirtualBox. Yang kedua yaitu saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengimport Mikrotik agar Mikrotik dapat muncul di dalam PNetLab. Dan yang ketiga adalah video saya akan mencoba konfigurasi jaringan IP statis, DHCP, dan PPPoE. Langsung saja untuk video yang pertama yaitu saya akan mencoba menginstal VirtualBox dan PNetLab. Langkah pertama yaitu saya buka terlebih dahulu browser. Lalu saya ketikkan download VirtualBox. Saya akan buka web resminya. Nah, di sini saya akan memilih VirtualBox platform package sesuai dengan sistem operasi laptop saya yaitu Windows House. Lalu yang selanjutnya saya akan mencoba mendownload PNetLab-nya. Saya akan buka situs resminya. Lalu di sini saya akan download untuk link download PNet 4.2.10 Google Drive. Namun sebelumnya saya tidak akan mendownload baik VirtualBox atau PNetLab karena sebenarnya kedua aplikasi VirtualBox sendiri sudah terpasang dan PNetLab-nya itu sebenarnya sudah saya import. Maka di video ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang sudah saya lakukan sebelumnya. Di sini sudah dilihat kalau VirtualBox di laptop saya sudah terinstall. Langsung saja saya buka. Baik, inilah tampilan halaman VirtualBox. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengimport file PNetLab ke dalam VirtualBox. Yang pertama, klik File, lalu pilih Import Appliance. Nah, di sini saya akan memasukkan file OVA dari PNetLab. Saya simpannya ini pnet_4.2.10 OVA. Klik lalu open. Nah, di sini kalau saya tekan finish berarti nanti proses importnya akan berlangsung dan jika selesai ini hasilnya. Akan langsung saya coba start. Kita tunggu sampai virtual machine-nya dapat berjalan sepenuhnya. Oke, di sini sudah bisa dilihat kalau PNetLab-nya setelah selesai dijalankan.
Di sini kita mendapatkan sebuah IP 192.168.164.125. IP inilah yang akan membawa kita menuju Pinet Lab lewat browser. Jika sudah mendapatkan IP ini lewat virtual machine di VirtualBox, maka selanjutnya kita bisa buka browser, lalu kita ketikkan IP yang tadi telah kita dapatkan. Titik 125. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita sudah masuk ke dalam halaman utama Pinet Lab. Di sini saya disuruh login dengan default account. Pilih saja default console, lalu saya masukkan kodenya, lalu tekan login. Baik, saya sudah berhasil login ke dalam workspace dari Pinet Lab. Nah, jika sudah sampai sini berarti Pinet Lab sudah dapat dijalankan dan kita sudah bisa mengolah bagaimana topologi yang nantinya akan kita buat. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimport Mikrotik ke dalam Pinet Lab. Dan untuk bagaimana saya mengimport Mikrotiknya akan saya lampirkan di video kedua. Lalu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, masing-masing kegunaan dari aplikasi yang telah saya download dan install. Untuk Pinet Lab sendiri yaitu merupakan platform simulasi jaringan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan mengelola perangkat jaringan virtual seperti Mikrotik dan lain-lain. Lalu VirtualBox sendiri adalah software virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi secara virtual di dalam sistem utama. Nah, kegunaannya VirtualBox untuk konfigurasi jaringan yaitu untuk menjalankan virtual machine yang digunakan dalam simulasi jaringan seperti sistem operasi klien Windows atau Linux atau Pinet Lab itu sendiri. Mungkin sekian video dari saya untuk bagaimana cara mendownload dan menginstal Pinet Lab dan VirtualBox di laptop. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengimport file Mikrotik agar bisa tampil di dalam Pinet Lab. Yang kita butuhkan adalah aplikasi WinSCP dan file dari image Mikrotiknya itu sendiri. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa sih harus import Mikrotik ke Pinet Lab terlebih dahulu. Karena Pinet Lab itu adalah emulator jaringan, bukan penyedia langsung software router. Jadi, kalau ingin menggunakan perangkat Mikrotik, harus terlebih dahulu kita mengunduh image Mikrotiknya sendiri. Lalu yang kedua, mengimpor file tersebut ke direktori khusus di Pinet Lab agar bisa digunakan dalam simulasi jaringan. Nah, aplikasi WinSCP sendiri berfungsi sebagai aplikasi transfer file antara komputer lokal dan server seperti Pinet Lab dengan menggunakan protokol SCP atau SFTP. Nah, langsung saja saya akan mulai langkah-langkah bagaimana untuk mengimport file image Mikrotik ke dalam Pinet Lab lewat aplikasi WinSCP. Langkah pertama yaitu kita download terlebih dahulu file image Mikrotiknya. Tapi sebelumnya di sini saya sudah pernah mendownloadnya karena saya sudah coba-coba terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung saja cari aplikasi WinSCP.
Oke, inilah tampilan halaman utama untuk aplikasi WinSCP. Di sini saya untuk coba ganti file protokolnya sudah pas SCP. Lalu untuk hostname-nya saya sesuaikan dengan hostname untuk PinetLab-nya, yaitu 192.168.164.125. Lalu saya coba untuk login terlebih dahulu. Di sini diminta username defaultnya. Nah, setelah berhasil login, beginilah tampilan halamannya. Ini untuk bagian PinetLab dan ini untuk bagian dari device saya. Nah, di sini bisa dilihat ada file image mikrotiknya, yaitu chr strip 6.49.18.image. Saya akan memindahkan file ini menuju ke folder PinetLab saya, yaitu pertama tempatnya di OPT. Lalu setelah itu saya ke UnetLab, lalu folder addons, folder QEMU. Nah, jika sudah sampai di sini, saya akan membuat terlebih dahulu sebuah folder yang akan saya buat namanya sesuai dengan versi dari Mikrotik yang telah saya download sebelumnya. Sorry. Oke, saya buka foldernya, lalu saya kopikan filenya. Di sini sudah dilihat ya, untuk file Mikrotik image-nya yang awalnya ada di folder device saya, sudah saya pindahkan untuk di bagian folder PinetLab. Nah, selanjutnya kita bisa langsung buka PinetLab via browser untuk mengecek apakah mikrotiknya sudah berhasil saya import dan bisa ditampilkan atau ditambahkan di dalam lab PinetLab. Pertama saya coba untuk buat lab baru. Di sini saya beri nama saja jaringan komputer. Saya setting beberapa hal dulu, lalu saya klik add. Nah, untuk menambahkan perangkat-perangkat di PinetLab, kita bisa buka add an object, lalu pilih node. Di sini bisa dilihat, saya bisa masukkan Mikrotik Router OS, lalu saya juga bisa tambahkan virtual PC, saya juga bisa tambahkan network, seperti ini. Jika sudah berhasil menambahkan beberapa perangkat seperti Mikrotik, network, atau VPC, kita sudah bisa mencoba untuk membuat suatu topologi jaringan. Nah, karena saya akan mencoba konfigurasi jaringan IP statis, DHCP, dan PPPoE menggunakan router fisik, maka saya tidak perlu lagi untuk menguji topologi jaringan lewat PinetLab. Alasannya karena Mikrotik fisik itu kan sudah berperan sebagai simulator nyata ya, sedangkan
topologi jaringan yang akan saya buat di PNetLab ini sebenarnya untuk meniru perangkat jaringan yang nyata. Jadi saya tidak perlu lagi untuk membuat topologi jaringan lewat PNetLab. Mungkin sekian video saya terkait bagaimana mengimport perangkat jaringan ke PNetLab, yaitu Mikrotik. Di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana melakukan konfigurasi jaringan IP statis, DHCP, dan PPPoE menggunakan router FIXIC. Sekian video dari saya. Baik, di video ketiga ini saya akan mencoba konfigurasi jaringan, yaitu untuk IP statis, DHCP, dan PPPoE. Untuk konfigurasi jaringan ini sendiri, saya akan menggunakan router FIXIC. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu pengertian dari ketiga jenis konfigurasi jaringan ini. Untuk IP statis, nantinya saat saya mencoba melakukan konfigurasinya, saya harus memasukkan alamat IP-nya secara manual. Dan nantinya alamat IP itu akan tetap pada suatu perangkat jaringan. Untuk DHCP sendiri yaitu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nantinya akan memberikan IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, PPPoE sendiri yaitu singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet, yaitu merupakan protokol yang nantinya digunakan untuk menghubungkan klien ke internet melalui proses login, yaitu username dan password, dan biasanya digunakan oleh ISP. Berikut langkah-langkah untuk melakukan percobaan konfigurasi jaringan dimulai dari IP statis. Buka Winbox, pilih menu IP, lalu kita tambahkan address list. Untuk IP statis 192.168.10.1/24. Kita pilih ether 2. Jika sudah, klik apply, lalu tekan tombol OK. Nah, ethernetnya alamat IP-nya udah tersimpan untuk konfigurasi IP statis di ether 2. Selanjutnya kita ke settingan network dan internet. Kita scroll untuk bagian paling bawah, advanced network settings. Kita pilih Ethernet 7. Pada bagian more adapter option, kita klik edit. Nah, lalu kita cari internet protocol version 4. Kita ganti ke use the following IP address. Habis itu kita masukkan IP address tadi. Terus message-nya muncul otomatis, klik OK. Saya pastikan lagi, klik OK. Nah, sekarang kita bisa buktikan lewat command prompt. Kita buka command prompt, lalu kita tuliskan perintah ipconfig, enter. Nah, di sini bisa dilihat Ethernet adapter Ethernet 7, IP address-nya udah dapat. Yang tadi saya masukin secara manual 192.168.10.2. Berarti konfigurasi jaringan untuk IP statis telah berhasil. Oke, selanjutnya untuk DHCP kita ke address list lagi, masukin alamat IP baru .20.1/24. Lalu untuk
interface-nya kita pilih Ether 3. Kalau sudah, klik apply. Oke. Nah, di sini udah ada alamat IP untuk konfigurasi DHCP. Lanjut, kita buka lagi settingan untuk network dan internetnya. Oh bukan, kita ke DHCP dulu. Terus kita klik tombol DHCP setup pada DHCP server. Pilih Ether 3. Klik terus next. Oke, setup completely successfully. DHCP setup udah berhasil diatur. Selanjutnya kita kembali ke settingan di network dan internet. Terus kita scroll terus ke advanced network setting. Pada bagian internet 7, more adaptive option. Nah, di sini kita bakal kembaliin settingannya ke bagian otomatis ya, karena kita kan akan mencoba konfigurasi untuk DHCP. Obtain IP address automatically. Oke. Kalau sudah, kita bisa buka command prompt. Oke, command prompt, enter. Kita masukkan perintah IP config. Nah, di Ethernet 7 udah dilihat IP addressnya udah berubah 192.168.20.254. Ini menandakan bahwa untuk konfigurasi jaringan DHCP sudah berhasil. Biasanya untuk PPPI kita buka lagi. Terus pada bagian ini interface-nya aja yang kita ubah jadi Ethernet 4. Ether 4. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, kalau sudah gini, kita bakal atur username dan password di secret. Kita ganti namanya ke bentuk default saja. Nah, admin. Terus passwordnya juga admin. Kalau sudah, untuk local addressnya kita ganti jadi 2.30.1. Remote addressnya juga dan akhirnya kita ganti titik 30.2. Saya kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita buka lagi settingan network dan internetnya. Kita scroll lalu pilih dial up ya. Terus klik set up a new connection. Kita pilih connect to the internet. Next, broadband PPWA ya, kita masukin min, terus passwordnya ada. Password dan username-nya sama yang tadi kita ke setting. Connect ini skip aja. Nah, sudah berhasil muncul broadband connection-nya. Kita klik connect, kita tunggu. Oke, Windows Security minta username admin sama password. Klik oke. Kita tunggu sampai broadbandnya berhasil terkonekkan. Sekian video dari saya terkait konfigurasi IP statis, DHCP dan PPPoE. Semoga dari ketiga video yang telah saya buat dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.